Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, apa kabar semua anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap sehat, kuat, dan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat. Jangan lupa sholat duhanya, membaca asmaul husnanya, juga melakukan sholat duha. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak bertema beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari dibangkitnya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang sudah mati atau sudah meninggal dunia, besok itu akan dihidupkan kembali. Kapan anak-anak? Dihidupkan kembali ketika pada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Nah, beriman kepada hari akhir berarti kita wajib mempercayai bahwa hari akhir itu suatu saat akan datang. Nah, kepastian bahwa hari akhir akan datang itu sudah ditulis dalam firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8. Yang bunyinya bagaimana? Ada yang sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintah yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi siapa yang berbuat kebaikan, besok di hari akhir juga akan menuainya. Barang siapa yang berbuat kejahatan, juga akan ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula anak-anak. Nah, ayat selanjutnya yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Nah, selanjutnya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi, semua kebaikan ataupun kejahatan akan ada konsekuensinya, akan ada balasannya. Oke. Jadi, yuk kita persiapkan bekal kita, persiapkan amal kita untuk hari akhir. Kita harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan hari akhir itu akan terjadi. Nah,
kita siapkan amal-amal terbaik kita, karena setiap amal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Bagi yang amalnya banyak dan kebaikannya banyak, insya Allah balasannya apa? Surga. Begitupun sebaliknya, jika orang yang melakukan maksiatnya banyak dan tidak punya amal kebaikan yang baik-baik, berarti masuk ke dalam neraka. Oke, selanjutnya nama-nama lah hari akhir. Ini ada 10. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu artinya hari kiamat, hari kebaikan, kebangkitan sesudah mati. Yang kedua, Yaumul Akhir, hari akhir atau hari kemudian. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. Yang keempat, Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Yang kelima, Yaumul Hasyr, yaitu hari penuh penyesalan sebab sudah terlambat untuk beramal soleh. Nah, makanya sebelum ini hari akhir belum terjadi dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal kita, untuk bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang keenam, yaitu Yaumul Ba'ts, yaitu hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Yang ketujuh, Yaumuddin, yaitu hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal. 8. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang nomor 9, Yaumul Haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang terakhir, Yaumul Waqi'ah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Nah, yang pertama mereka jelaskan Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggunya datangnya hari akhir atau hari kiamat. Jadi masa di mana orang yang sudah meninggal itu menunggu kapan datangnya hari kiamat itu. Nah, di dalam inilah manusia akan menunggu hari kebangkitan orang yang sudah meninggal itu. Nah, kejadian-kejadian yang akan dihadapi manusia di alam barzah atau di alam kubur diantaranya yaitu seseorang itu dikasih pertanyaan oleh malaikat Mungkar Nakir. Siapa yang amalnya baik, insya Allah dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Nah, yang kedua, Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts ini artinya adalah masa dibangkitnya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nah, yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah masa dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau untuk diperhitungkan amal baiknya dan amal buruknya. Ini namanya Yaumul Mahsyar. Orang-orang berkumpul di mahsyar, di padang mahsyar untuk dihisab atau untuk diperhitungkan, dihitung amal baik dan buruknya. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikannya dan keburukannya manusia, dihitung semuanya. Yang kelima, Yaumul Hasyr adalah hari penyesalan. Yang keenam, Yaumul Wa'id adalah hari pelaksanaan ancaman. Yang ketujuh, Sirat adalah itu namanya jembatan atau jalan yang menghubungkan dan mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Semoga kita semua termasuk orang yang dirindukan surga. Amin. Yang kedelapan yaitu Yaumul Jaza adalah hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Nah,
Cukup sekian penjelasan dari Bu Rika, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.